Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati rasulillah wa li karamati awliyaillah wa li ma'unati ulama'illah wa nakhussu khususan mu'allif hadil kitab Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali nafa'ana Allah bilumihi wa usuli wa furi wa masyayikh wa tulabihi thumma la ruwahi jami' abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa muallimina syai'un lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 15 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka, itu ya. Summa innaka sa'altani 'anil ubudiyah wa hiya salah satu asya'a. Si penanya, murid ini, setelah bertanya tentang banyak hal, kemudian dia bertanya tentang ubudiyah. Summah mokonuli innaka sak temeni sira sa'altani takon sapa sira ni ing ingsun sa'altah takon sapa sira ni ing ingsun anil ubudiyati saking ibadah perkara kang bangsa ibadah. Wahiyah utawi ubudiyah salah satu asya'a iku telu pira-pira perkara. Salah satu asya'ah iku telu pira-pira perkara. Ahaduha utawi salah sijine salasa. Muhafadzatu amri syar'i iku ngreksa njaga perintahe syariat. Iku ngreksa atau njaga perintahe syariat. Wasaniha utawi nomor kaping pindhone salah satu asya ar-ridha iku ridha rela bil qada'i kelawan qada wal qadari lan qadar wa kismatillahi lan oleh bagine Allah Ta'ala wasalisuha utawi nomor teluni atau kaping teluni salasa tarku ridho nafsika iku ninggal ridhone awak sira atau kepentingan pribadi fi talabi ridhallahi ing dalem nupre ridhone Allah Ta'ala.
ing dalem nuprih ridhone Allah Ta'ala. Hakikat ubudiyah itu ada 3. Yang pertama, menjaga hukum-hukum syariat. Syariat ini wis pakem sebagai landasan kita atau tata cara kita menjaga hubungan hablum minallah dengan syariat, hablum minan nas sesuai syariat, dan hablum-hablum yang lain sesuai syariat. Semua perilaku kita baik yang berbentuk mahdhah atau ghairu mahdhah itu harus sesuai dengan syariat. Kita harus menjaga itu. Sholat tapi tetap maksiat itu masih belum menemukan hakikat ubudiyah. Karena sejatinya sholat itu bisa menjauhkan kita dari perkara fahsya wal munkar. Bukan sholatnya yang keliru itu. Jadi bukan ayatnya yang keliru. Kita membaca ayat inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Katanya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perilaku keji dan perilaku mungkar semisal. Itu orang sholat kok masih melakukan pekerjaan mungkar. Bukan ayatnya yang keliru, tapi mungkin sholatnya yang masih ada masalah. Nah, makanya hakikat ubudiyah itu bukan cuma sholat, puasa, zakat, haji, tapi dalam kehidupan sehari-hari ngerekso muhafadzatu amri syar'i, menjaga hukum-hukum syariat. Yang kedua, selain menjaga hukum syariat, ridho bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Ridho bil qada' wal qadar itu seseorang akan merasa dirinya ini yang dialaminya adalah kehendak Allah. Wa qismatillahi ta'ala ini ketika kita mendapatkan sesuatu atau orang lain mendapatkan sesuatu, kita menyadari bahwa itu pemberian dari Allah. Maka kalau orang ini ridho bikismatillah, tidak akan noleh ke sesuatu yang dimiliki orang lain. Tak kira teroding kancanah. Kenapa? Karena ini sudah kismatillah. Karena ini sudah sudah dibagi oleh Allah. Nah, kesadaran inilah yang akan menghilangkan sifat iri dengki, menghilangkan sifat hasud dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah mengenyampingkan kepentingan kita untuk mencari ridho Allah. Artinya begini, kita subuh ngantuk, ridho nafsikah ya. Contoh ridho nafsikah. Secara nafsu kita ingin tidur, tapi apa daya Allah memerintahkan kita agar sholat subuh tepat waktu. Nah, begitu maksudnya. Atau lebih dari itu, secara pribadi kita ngantuk, ridho nafsikah ini loh. Secara pribadi kita ngantuk, tapi apa daya untuk mencari ridho Allah, untuk mencari karunia dari Allah, kita harus sholat tahajud atau qiyamul lail. Ridho nafsikah kita, kepentingan pribadi kita, keinginan pribadi kita sebenarnya lapar, haus dan lain sebagainya, tapi apa daya untuk tolabi ridhollahi ta'ala kita harus berpuasa. Nah, itu yang dimaksud tarku ridho nafsika, meninggalkan keinginan nafsu kita. Demi apa? Demi mencari ridho Allah. Wa sa'altani lan takon sapa sira ni ing ingsun anit tawakkuli saking tawakal. Jadi sebenarnya memang kalau dikaji secara tasrif bukan tawakal tapi memang tawakkul. Wazannya itu tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Anit tawakkul saking tawakal. Wa huwa utawi tawakal. Tawakal itu sing ya apa sih?
Antas tahkimah iku yen to ngukuhake sira. Mengukuhkan diri, ngukuhake sapa sira. Ngukuhake sapa sira. I'tiqadaka. Ini ya. Ya harus maf'ul ini, bukan i'tiqaduka. Antas tahkima yen to ngukuhake sapa sira i'tiqadaka ing i'tiqad sira, keyakinan sira billahi kelawan Allah taala fima ing dalam barang wa'adah kang janji sapa Allah. Bima kelawan barang wa'adah kang janji sapa Allah. Yakni ngarepake sapa qail, yang dimaksud oleh pembicara itu begini maksudnya. Tak takidu ngiktikotake sapa sira. Niktikotake sapa sira mengiktikatkan apa annama ing sak temene barang. Fa'ilnya fa'ilane ya. Domir mukhatab mufrad mudzakkar mukhatab. Tak takidu ngarepake sapa qail tak takidu nik iktikotake sapa sira anna ing sak temene barang kudira kang den pesten apa ma yang ditakdirkan apa ma laka maring sira saya swilu moko bakal tumeka apa ma ilaika maring sira. La mahalata hale kelawan pasti. Ora ono panggonan iku maujud. Jadi yang dimaksud pasti. Wa inistahada lan lamun nemen-nemeni. Oh, bukan lamun ya. Tidak ada jawabnya ini. Bukan syartiyah berarti. Goyah. Wa inistahada lan senajan nemen-nemeni sapa kulluman saben-saben wong fil alami ing dalam alam ala sorfihi ngatasi nginguake ma angkah saking sira. Ala sorfihi ngatasi nginguake ma angkah saking sira. Sebaliknya wa ma utawi barang lam yuktab kang ora den pasti apa ma lam yuktab kang ora den pasti apa ma layasilah iku ora bakal tumeka apa ma ilaikah maring sira. Layasilah iku ora bakal tumeka pakai lan ya. Kalau lam itu belum, kalau dalam bahasa Arab itu. Kalau lan tidak mungkin gitu maksudnya. Layasila iku ora bakal tumeka apa ma ilaika maring sira wa in sa'adah senajan nulungi kah ing sira jami'ul alami sapa sekabehane alam. Bukan bersama ya, memang jami itu bukan bersama sebenarnya. Jami itu semua, seluruh. Jadi kalau iftar jama'i itu berbuka seluruhnya. Jami'ul alami apa? Sekabehane alam. Ya. Kemudian menerangkan tentang tawakal. Bahwa tawakal itu adalah kita memantapkan keyakinan bahwa sesuatu yang memang menjadi bagian kita, yang oleh Allah ditakdirkan menjadi milik kita, akan pasti menjadi milik kita. Mon etakdiraki bi Allah. Meskipun seluruh alam ini menggagalkannya. Ala sorfihi itu begitu maksudnya. Wa ini istahada kullu man fil alam ala sorfihi. Meskipun seluruh alam ini tidak mendukung, bahkan berusaha untuk
menghalangimu, tapi karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi milikmu, ya tetap. Sebaliknya, wa ma lam yuktab lam yasila ilaika wa in sa'adaka jamiul alam. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah bukan milikmu, maka lejeng aja de remah tak kira bisa getih. Nah, ini takdir, berbicara tawakal begitu. Mun lakar la andin orang bi Allah le garis anding orang le tahu saja ngajarep Arabku. Itu salah satu nilai ubudiyah itu begitu. Apa? Ridho bikismatillah. Yang andin kaki kiri ya syukurin, tak usah lerek andin kancana. Lah begitu juga tawakal. Tawakal ini kita harus yakin bahwa Allah itu mentakdirkan suatu kepada kita pasti sampai. Kalau yang tidak ditakdirkan untuk kita, ya tidak mungkin. Gitu loh maksudnya. Wasa'al tani, ini ini bukan bab ecek-ecek ini, tapi berbicara orang supaya sadar kemakrifat gitu. Jadi tidak bisa dibantah, harus berusaha, itu pembahasan bawah itu, pembahasan bawah. Maksudnya pembahasan orang-orang tidak membahas makrifat, tapi yang di sini membahas orang-orang ingin mencapai makrifat gitu. Orang-orang ingin mencapai makrifat ya begitu. Makanya gurunya, mursidnya itu tidak boleh didebati. Seumpama menemukan kesalahan ya tidak boleh ditegur itu. Tidak boleh ya jangan menyalahkan gitu. Karena kalau guru mursid itu seumpama dengan kita itu bagaikan apa? Air 2 kullah. Air 2 kullah atau lebih, atau air sungai lah. Makilah dimasuki bangkai kan tetap masih tohirun mutahhir. Meskipun kemasukan ning kone ngajalan kan kali tetap itu kikening agak awudu. Lemon kalau kita itu bagaikan air cuman seember kurang 2 kula beri ning kone itu ya tak keti awudu. Sudah menjadi mutanajis. Nah, itu guru mursyid begitu. Nah, sekali lagi ini tentang perjalanan seorang untuk menuju makrifat, bukan menuju pengetahuan. Kalau menuju pengetahuan ya tetap harus diskusi dengan proaktif. Wa sa'altani lan takon sapa kita. Lan takon sapa sira ni ing ingsun. Anil ikhlasi, tentang ikhlas. Tadi bertanya tentang tawakal. Sekarang tentang ikhlas. Ya memang caranya makrifat begitu, harus tawakal, harus ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas antakuna iku yen to ana apa a'maluka, pira-pira amal sira. Apa a'maluka, pira-pira amal sira. Kulluha ya sekabehane amal lillahi iku krana Allah Ta'ala. Iku krana Allah Ta'ala. Wala yartahulan ora bungah, tidak bangga. Opo kolbuka ati siro bimahamidin nasi, kelawan pengalemi menungso, kelawan pujiane menungso. Itu yartahu itu awalnya itu roha itu ya, roha itu santai itu, bersenang-senang, wisata, istirahat, healing. Itu roha. Kemudian dijadikan wazan ifta'alah, jadi irtaha yartahu. Wala yartahu lan orang ngrasa bungah sapa kol bukah atine sira bimahamidin nasi, kelawan pujiane menungso. Mahamidini meskipun itu seumpama ghair munsharif dengan wazan masajid mafail itu, ini tetap harus kasroh karena menjadi mudhof. Nah, isim ghair munsharif itu jarnya dengan fathah kecuali dia kemasukan al atau dia menjadi mudhof. Jadi bimahamidin nas.
Harus tahu begini nih. Nek wong ngaji gak nerangno ngono iku ya fi, berarti maca terjemahan berarti. Wala tubali lan ora ngereken. Wala tubali lan ora ngereken. Kalau lafaz ubali itu saya ingat di beberapa ungkapan Arab itu ya. Ada ungkapan Arab itu uhibbuka abadan wala ubali makana ilayya au alayya. Itu cuman menerangkan ila dan alai. Uhibbuka abadan, saya mencintaimu selamanya, wala ubali, dan saya tidak peduli ma, terhadap apa, kana ilayya, yang terjadi kepadaku, au alayya, atau sesuatu yang menimpaku. Wala ubali. Wala tubali lan orang ngereken sapa sira bimadammatihim, kelawan penyacatin nas. Wala tubali lan orang ngereken bimadammatihim, kelawan penyacatin nas. Wa'lam, jadi ikhlas itu pada intinya adalah semua pekerjaan kita, semua amal baik kita, baik berupa ibadah mahdhah atau ghairu mahdhah, berupa amal soleh baik yang berhubungan dengan Allah atau sama manusia, itu tetap berpusat karena Allah Ta'ala. Bukan cuma itu, semuanya Allah Ta'ala, tapi dikukuhkan dengan apa? Tidak berpengaruh bagai walaupun ada orang yang memuji atau yang menghina, tidak berpengaruh. Kalau masih ada rasa bangga ketika dipuji orang, nah ikhlasnya lentur itu. Atau sebaliknya, ada rasa kecewa ketika dihina orang, nah itu luntur itu. Nah, itu makanya ikhlas dan riya itu memang murni hati ya. Bukan serta-merta orang pamer kemudian tidak ikhlas, belum tentu. Bukan serta-merta orang sedekah sembunyi-sembunyi kemudian dikatakan ikhlas, belum tentu. Murni hati kalau itu. Wa'lam lan ngerti ya sapa sira anna riya sak temene riya ya tawalladu iku cukul apa riya min ta'zimil khalqi, saking ngegungake makhluk. Riya ini murni adalah berawal dari menginginkan pujian dari makhluk, menyandarkan pekerjaan kita untuk makhluk. Jadi begini, kalau di hikam itu ada seseorang korbul kholik lil makhluk, ada begitu. Ada sebaliknya, korbul kholik lil kholik, ada lagi korbul makhluk lil kholik. Nah itu ruwet itu. Di tauhid itu ada begitu. Jadi begini, kalau korbul kholik lil kholik itu maklum ya, kita beribadah memang untuk mendekatkan diri kepada Allah dan hanya memang karena Allah. Itu korbul kholik lil kholik. Ada juga korbul makhluk lil kholik. Dia itu melakukan aktivitas sosial, menyantuni anak yatim, sedekah, aktivitas sosial, tapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga ada begitu. Dan sebaliknya, itu yang lil kholik ya, yang ikhlas begitu. Dan sebaliknya, ada lagi orang korbul kholik lil makhluk. Dia ini ketoke ibadah, ketoke sembahyang, tapi pengen dilem wong liya. Nah, jadi kalau sholat sendirian, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi karena calon mertua, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sama dengan itu. Itu korbul kholik lil makhluk. Ya sama lah kalau kayak Robi kalau baca surat Yusuf pertengahan malam itu menginginkan siapa itu maksudnya. Yang dibaca Quran, yang dibaca firman Allah, tapi yang dituju adalah si A, kan? Sama dengan begitu. Yang dibaca surat Yusuf, Aten surat Yusuf apa? Aten surat Yusuf yang tentang Zulaikha itu
Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahum wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Dibaca 313 tiap malam sambil megang fotonya si dia semua. Waduh. Itu qurbul khaliq lil makhluk. Jadi yang dibaca firman Allah, tapi yang dituju makhluk Allah. Ya, enggak benar begitu tuh, benar. Kata orang itu kalau kalau minta panenan itu, minta hasil panen, jangan kepada hasil panennya, tapi minta kepada yang punya. Keliru kita kalau minta kepada panenannya, itu keliru. Masa kita mau minta padi ke padinya, kan tidak mungkin. Tapi minta kepada yang punya padi. Nah, kalau kita minta seseorang, jangan ke seseorangnya, tapi kepada yang punya. Yang punya itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ceritanya begitu. Wa ilajuhu tawi tambani riya antara humiku yen to ningali sapa sira ing makhluk al khalqu itu musakharina ing wong kang padha tunduk. Musakharina ing wong kang padha tunduk tahtal kudrati ing dalem ngisore kersane Allah. Tahtal kudrati ing dalem ngisore kersane Allah. Wa tahsibalan milang-milang sapa sirahum ing makhluk kal jamadati koyok pira-pira watu. Fi adami kudrati isolir rohati ing dalem ora anane kuwasane nekake kepenak. Adam itu ora ono, kudrati itu kuasane, isoli iku nekake ar-rohati kepenak. Jadi fi adami kudrati isolir rohati ing dalem ora ono kuwasa nekane kepenak. Wal masyaqqati lan keangilan, kemasyaqqatan. Litakhlusa supaya selamat sapa sira min muraatihim saking pamir ing khalqu. Wa matalan ing dalem kapan tahsibuhum milang-milang sapa sira hum ing khalqu. Wa matalan ing dalem kapan tahsibuhum milang-milang sapa sira hum ing khalqu. Milang-milang itu maksudnya menyangka gitu ya, menganggap. Zawi kudratin ing wong kang anduweni kuwasa wa iradatil lan kekarepan la yab'uda ora adoh. Wa iradatil lan kekarepan la yab'uda ora adoh angkah saking sira ar-riya'u apa riya. Cara menghilangkan riya itu adalah kita itu harus menganggap bahwa makhluk itu kal jamadah. Nah, tak singkat aja biar cepat paham. Makhluk itu seperti batu. Kalau di sarahnya itu la naf'ah wa la dirara. La yanfa'u wa la yadurru. Makhluk itu adami kudrati solir rohati wal masyaqqah. Makhluk itu tidak bisa mendatangkan kita kebahagiaan maupun kesusahan. Karena sejatinya kebahagiaan dan kesusahan itu adalah murni yang ngatur adalah Allah. Nah, kita harus menganggap begitu. Kalau ingin perbuatan baik kita ini ikhlas, kita harus menganggap bahwa makhluk yang melihat ketika kita berbuat itu tidak bisa ngasih pahala, gitu intinya. Engkau sedekah ke Yunus, Sofyan Najling. Saya sedekah harus sadar bahwa meskipun puji Sofyan ini tidak menambah pahala, gitu loh maksudnya. Meskipun dihina oleh Gatot ini tidak mengurangi pahala, tetap tidak manfaat, baik itu berupa pujian ataupun hinaan. Tidak bermanfaat. Kal jamadati, kayak batu. Tidak bermanfaat manusia itu. Pujiannya maksudnya ya. Pujiannya tadi itu dan hinaannya itu tidak manfaat bagi kita. Bagi amal kita tidak manfaat. Tidak bisa seumpama dipuji
ia tidak bisa menambah pahala bagi kita. Seumpama dihina, ia tidak juga mengurangi. Nah, kita harus mempunyai pemikiran begitu, bahwa makhluk itu tidak punya kuasa apa-apa untuk memberi pahala ataupun memberi siksa, supaya kita selamat dari riya. Nah, kalau kita sebaliknya, kalau seseorang itu menganggap makhluk itu zawiku qudrah wa iradah, nah itu bahaya. Berarti sifat riya itu tidak jauh atau dekat dengan kita. Kalau kita masih menganggap makhluk itu punya kekuasaan, maksudnya kekuasaan untuk memberikan apa? Memberikan nilai pahala, memberikan masyakoh itu, nah, riya itu akan dekat dengan kita. Ayyuhal walad wal baki utawi kang keri min masa ilika saking pira-pira masalah sira, min masa ilika saking pira-pira masalah sira, ba'duha iku utawi sebagiani al-baki, ba'duha iku sebagiani al-baki ba'duha iku sebagiani al-baki, masturun iku dan tulis fi musannafati ing dalam pira-pira kitab karangan ingsun, ing dalam pira-pira kitab karangan ingsun. Fatlubhu moko nupriya sira ing, moko nupriya sapa sira ing ba'duha. Fatlubhu moko nupriya sapa sira ing ba'duha. Samata ing dalam mengkono panggonan musannafat. Wa kitabatu ba'diha utawi nulis sebagiane masail haramun iku haram. Ikmal ngamalo sapa sira, antah utawi sira bima kelawan barang tak lamu kang iku weruh sapa sira. Ikmal ngelakonono atau ngamalo sapa sira, antah utawi sira bima kelawan barang tak lamu iku weruh sapa sira. Liang kasifah supaya kebuka. Liang kasifah ini lam kemarin itu ya, lam apa? Lam juhud ya. Wala mujuhdin wa kadza hatta wa au. Liang kasifah supaya kebuka. Liang kasifah supaya kebuka laka maring sira apa ma barang. Lam tak lam kang ora weruh sapa sira. Sebagian masalah sudah ditulis oleh Imam Ghazali di beberapa kitabnya. Ya, baik kitab Ihya, Hidayatul Bidayah, terus banyak ya, Al-Muqid Minad Dolal, banyak. Kita disuruh mencari di situ, Fatlubhu samata. Tapi sebagian yang lain itu tidak ditulis. Wa kitabatu ba'diha haramun. Sebagian masalah yang lain juga tidak ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Karena yang kemarin itu ilmu yang zauqiyah itu penjelasannya tidak bisa ditulis dan tidak bisa diucapkan, karena itu bangsa yang karena itu termasuk ilmu yang zauqiyah yang kita tidak paham kalau kita tidak merasakannya, tidak melakukannya. Makanya di sini ditulis oleh Imam Ghazali wa kitabatu ba'diha haramun. Menulis sebagian masalah yang sifatnya az-zauqiyah itu haram. Ya, maksudnya haram itu ya maksudnya tidak bisa gitu intinya. Kemudian oleh Imam Ghazali dipesani bahwa i'lam anta bima lam ta'lam. Kita harus mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ilmu-ilmu yang kita ketahui itu kita amalkan. Liya kasyifa laka ma lam ta'lam. Supaya Allah membuka cakrawala pengetahuan kita terhadap ilmu yang belum kita ketahui. Di sarahnya itu ada hadis ya. Man amila ma alima razzaqahullahu ilma ma lam ya'lam. Man amilah ma alima, barang siapa yang mengamalkan
ilmu yang telah dia ketahui, razaqahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikannya pengetahuan yang belum dia ketahui. Maka jalan satu-satunya untuk menambah pemahaman itu ya mengamalkan memang. Ayyuhal walad, ba'dal yaum ing dalem sakwuse dina iki. Ba'dal yaumi ing dalem sakwuse dina iki. Latas alni ojo takon sapa sira ni ingsun. Latas alni ojo takon sapa sira ni ingsun ma ing masalah atau ma ing ilmu atau ma ing pengetahuan askalah kang muskil atau angel apa ma. Oh, ini bukan angel ya, ini muta'addi. Askalah muta'addi. Berarti kalau muta'addi itu askalah kang gawe angel apa ma atau yang menyulitkan apa ma alaika ing atase sira. Ila bilisanil jinani angin kejaba bilisanil jinani kelawan lisane ati. Liqaulihi ta'ala krana dawe Allah taala walau annahum sabaru hatta kok kayak wong Jawa. Haknya dibaca khatta gitu kan kayak orang Jawa. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum lamun sak temene kaum sabaru iku sabar sapa kaum hatta takhruja singgo metu sapa sira ilaihim maring kaum lakana moko yekti ana apa sabar moko yekti ana apa sabar khairan iku luwih bagus laka maring lahum maring kaum. Al-Hujurat ayat 5. Gimana kalau apa? Kalau Ustadz di YouTube itu Al-Hujurat ayat 5, bro, sisi kanan Apa? Lembaran kedua sisi kanan. Hah? Wa qabal lan nerima sapa sira. Nasihatal Khadiri ing nasihati Nabi Khidir alaihissalam. Hina qala ing dalem sebangsa ing dalem hina qala ing dalem mangsa ngendika sapa Khidir alaihissalam berkata kepada Nabi Musa maksudnya ya. Nah, ini yang diceritakan kemarin itu. Fala tapi di Al-Qur'an ini fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu dzikra. Ini Al-Kahfi. Oh iya, memang Al-Kahfi ya kalau ceritanya Nabi Khidir itu ya. Fala tas'alni moko ojo takon sapa sira ni ingsun an sain saking suwi-wiji hatta uhdisa sehingga nyeritakake sapa ingsun laka maring sira hatta uhdisa sehingga cerita sapa ingsun kah ing sira laka maring sira minhu saking syai' zikron ing kepertelan atau ing pengetahuan. Wala tastajil lan ojo amrih kesusu sapa sira. Jangan terlalu terburu-buru. Hatta tablugha sehingga tumeka sapa sira awanahu ing mangsane ma askala. Awanahu ing mangsane ma askala. Yukshafu moko dan buka apa ma laka maring sira. Wa tarahu lan ningali sapa sirahu ing ma. Wa tarahu lan ningali sapa sirahu ing ma. Seperti firman Allah begini. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Saurikum bakal meruhake sapa ingsun kah ing sira. Saurikum bakal ngaweruhake sapa ingsun kah ing sira ayati ing pira-pira tondo kekuasaan ingsun atau sing pena ayati ing pira-pira ayat ingsun. Fala tastajilun moko aja amrih kesusu sapa sira ni ing ingsun. Jadi
fala tastajiluni ya, sama dengan illa liya'buduni itu. Ya mutakallimnya dibuang. Fala tastajiluni moko ojo amrih keburu kesusu sapa sira ni ingsun. Fala tasalni moko ojo takon sapa sira ni ingsun qoblal waqti ing dalem sadurunge waktu. Wa tayakkon lan yakino sira lan yakino sapa sira anaka sak temeni sira. Latasilah iku ora tumeka sapa sira illa bisairi angin kelawan tumandang. Ini yang dimaksud adzauq ini ya. Liqaulihi ta'ala krana dawuh Allah taala awalam yasiru fil ardi fayanzuru. Al-Fatir ayat 44. Awalam yasiru onoto. Awalam yasiru onoto ora tumandang sapa kaum fil ardi ing dalem bumi fayanzuru moko ningali sapa kaum. Ini yang dimaksud ilmu dzauq. Jadi kata Imam Ghazali, setelah ini kalian jangan bertanya apapun kecuali tentang kecuali dengan menggunakan bahasa hati. Allah Ta'ala itu berfirman kalau kaum itu sabar, seumpama kaum itu bisa sabar, pasti mereka pasti itu sabar itu menjadi lebih baik bagi mereka. Nah, dan kita harus mencontoh nasihatnya Nabi Khidir kepada Nabi Musa itu ya, ceritanya itu ya, bahwa banyak peristiwa oleh Nabi Khidir itu diginikan di Al-Quran itu. Fala tas'alni an syai'in hatta uhditsalaka minhu dzikra. Jangan terlalu banyak tanya, nanti akan saya jelaskan gitu loh. Kata Nabi Khidir itu kepada Nabi Musa. Nabi Musa itu takon. La wala tastajil hatta tablugha wa nahu yukshafah ini ya. Jadi jawabnya ini hatta ini. Laka wa tarahu. Jadi kita itu jangan terlalu terburu-buru untuk mendapatkan pengetahuan tentang makrifat ini sampai nanti oleh Allah pada masanya dibuka. Karena belum waktunya. Sebagaimana apa ya? Kita anak sipir misal ya. Jangan itu contoh pengetahuan yang sederhana. Anak sipir itu, ngerti sipir ya kalau di diniyah itu ya. Paling bawah. Ya, paling bawah itu loh. Biasanya kan belajarnya kan masih jurmiyah itu kan. Atau kalau tidak jurmiyah itu apa? Nahul wadeh yang apa mal kalamu iya mal kalamu al kalamu huwa. Jadi modelnya itu masih. Nah, anak kecil itu jangan terburu-buru untuk bertanya tentang nadhum alfiyah gitu loh maksudnya. Kan kira-kira begitu. Nanti pada masanya kalau sudah waktunya pasti akan dipelajari itu. Nahu urung iso, serop urung ngerti, pengen belajar balaghah misalnya kan belum waktunya, sulit. Sama dengan ini, jangan terburu-buru terhadap suatu pengetahuan. Kalau kita berjalan step by step, selangkah demi selangkah, nanti akan tiba waktunya. Kita harus yakin bahwa la tasilah illa bisairi. Kalau kita tidak istiqomah menjalani ini, kita tidak akan mendapatkan pengetahuan. Makanya kalau dalam taklim itu syarat apa? Salah satu syarat illa bisitatin itu apa? Tulu zaman. Istiqomah. Bukan cuma suwe mondo, tapi suwe dalam mencari ilmu. Suwe mondok tapi turang-turu ya podo ae. Ayyuhal walad, billahi demi Allah, intasir lamun tumandang sapa sira, taro moko bakal ningali sapa sira al ajaiba ing pira-pira kegawaan, beberapa keajaiban kalau kita menjalaninya. Dijalani aja, nanti akan tiba waktunya. Fi kulli manzilin ing dalam saben-saben derajat. Manzil itu maksudnya makam ya, makom, derajat. Wa ba'dzul lan masrahno sapa sira ruhaka ing roh sira. Fa inna ra'sa hadzal amri, moko sak temeni pokoke ikilah perkara, maksudnya amri ini dalam kurung ail suluk
tegese suluk. Makanya harus kalau ngaji kitab ini harus paham dari awal. Kalau tidak ngaji dari awal sulit nanti. Kok enggak boleh debat, kok enggak boleh tanya, padahal kita antara guru dan murid itu harus interaktif. Kalau John Dewey itu ya ada namanya pendidikan konstruktif. Nah, pendidikan konstruktif ala John Dewey itu kita itu belajar dalam hal pendidikan itu secara apa? Sama-sama aktif antara guru dan murid. Bukan itu. Harus paham dari awal memang kalau kitab ini. Maksudnya hadzal amr ini tentang suluk orang yang berjalan menuju makrifat. Bazlur ruhi iku nyerahake ruh. Kama qala kaya olain dawuh sapa Zunnuni al-Misri, Zunnun al-Misri rahimahullah taala li ahadi talamizati maring salah sijine pira-pira murid Zunnun in qadartah lamun kuwasa sapa sira ala badri ruh ing ngatasi masraki ruh fata'ala moko ngelakonono suluk sapa sira fata'ala moko lakonono suluk sapa sira fata'ala moko lakonono suluk sapa sira wa illa lan lamun ora fala tastagil moko ojo ketungkul sapa sira moko ojo ketungkul sapa sira biturrohati kelawan piro-piro dalan lorong itu dalan apa namanya? Lorong itu dalan cilik lah intinya ya. Biturrohati sufiyati kelawan piro-piro dalane wong kang bangsa sufi. Ini saya tidak bisa menerangkan secara gamblang ya, karena ini yang zaukiyah itu. Artinya kalau kita menjalani suluk ini, kita kan juga tidak tahu bentuknya suluk ini, cara bermakrifat ini gimana. Kita pasti akan menemukan keajaiban. Nah, cara untuk bersuluk ini yang kita sulit untuk menjelaskan ya, adalah menyerahkan ruh kita ini. Karena intisari dari suluk ini adalah bazlur ruh, mengorbankan jiwa kita. Nah, ini kan sulit itu. Mengorbankan jiwa kita. Mengorbankan jiwa kita itu gimana? Kayak kemarin itu apa? Bisaifir riyadhah. Qatlun nafsi bisaifir riyadhah. Kemudian ridho bil qada'i wal qadar wa ridho bi kismatillah. Banyak itu. Menyerahkan ruh itu mengorbankan diri kita hanya untuk litolabi ridho Allah, untuk nubrih ridho Allah. Kata Zunnun Misri ini, kalau kalian itu bisa mengorbankan ruh, maka layak untuk melakukan suluk. Paham ya? Mengorbankan ruh, mengorbankan jiwa itu paham ya? Artinya semua keinginan kita ini kita kekang, kita alihkan untuk sesuatu amal yang menuju ridho Allah. Tadi itu loh, mengorbankan jiwa itu begini. Contoh syariat ya, tapi bukan suluk. Syariat, contoh syariat biar enak dipahami. Contoh syariat mengorbankan bazlir ruh itu begini. Dalam berpuasa, secara jiwa kita pasti merasakan fisik kita, jiwa raga kita pasti merasakan lapar, dahaga ya kan, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita ingin melakukan bazlir ruh, mengorbankan jiwa kita, mengorbankan keinginan nafsu kita untuk litolabi ridallah, maka kita tetap melakukan puasa meskipun jiwa kita meronta-ronta kelaparan dan kehausan. Nah, contoh begitu. Jiwa kita di pertengahan malam itu pasti ngantuk, susah, yang ngantuk, angil, susah bangun lah intinya.
Tapi untuk mencari ridho Allah, kita rela bangun malam untuk qiyamul lail, bangun pagi untuk sholat subuh. Nah, itu berarti ruh begitu. Tapi yang dimaksud di sini untuk suluk lebih dari itu ya, lebih dari itu, lebih dalam dari itu. Cuman pemahaman dangkalnya begitu, mengorbankan ruh itu. Intinya segala aktivitas kita ini, segala keinginan kita ini kita cut. Kita cut. Kita apa? Tinggalkan. Aktivitas kita ini, segala perjalanan kita sehari-hari ini hanya untuk mencari ridho Allah. Ayyuhal walad wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.